Hafiz. Saya Adinda. Saya Enis. Saya Hana. Saya Andi. Dan saya Zahra. Kami Dari kelompok 6. Pengembangan paragraf adalah proses menambah atau menjelaskan ide pokok dalam sebuah paragraf menjadi lebih jelas dan mendalam. Syarat pengembangan paragraf yang tepat dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, kesatuan. Kedua, kepaduan. Yang ketiga, pengembangan. Selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf dibagi menjadi 2, yaitu pengembangan dengan analisis penalaran dan pengembangan dengan ilustrasi. Pengembangan dengan analisis penalaran dibagi menjadi 4, yaitu klasifikasi, kausal, prosedural, dan pendefinisian. Sedangkan untuk pengembangan dengan ilustrasi dibagi menjadi 4, yaitu penyajian contoh, pembandingan atau analogi, penentangan atau komparasi, dan terakhir yaitu pengisahan. Untuk analisis selanjutnya, mari simak video berikut ini. Analisis yang pertama. Untuk kesatuan dan kepaduan paragraf ini sudah tepat, namun pengembangannya bisa diperbaiki dengan mempertimbangkan untuk menambah kalimat topik yang lebih jelas dan kalimat pendukung yang lebih spesifik untuk menjelaskan pentingnya metode penelitian yang digunakan. Pola pengembangan paragraf ini menggunakan teknik klasifikasi. Nah, teknik klasifikasi ini sendiri digunakan untuk mengumpulkan atau mengelompokkan konsep, objek, atau ide berdasarkan karakteristik tertentu. Dalam paragraf tersebut, penulis mengelompokkan artikel-artikel yang diteliti berdasarkan metode penelitian seperti penelitian kuantitatif, eksperimental, dan mixed methods. Analisis yang kedua. Pada paragraf ini merupakan pengembangan paragraf yang mengandung paragraf dalam teknik kausal. Teknik kausal digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua hal atau lebih. Dalam paragraf tersebut dijelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh orang tua, sehingga terdapat hubungan antara sebab akibat antara peran orang tua dan keluarga dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, di sini yang menunjukkan sebab akibat ada pada kalimat yang pertama, semua orang tua dan orang-orang terdekat memiliki peran penting. Lalu, bagian akibat ada kalimat anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikologis. Untuk contoh kalimat kausal dalam paragraf ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan seorang anak tidak lepas dari tanggung jawab orang tua maupun keluarga. Ini menunjukkan sebab tanggung jawab keluarga atau orang tua. Lalu memberi pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini menunjukkan akibat dari peran orang tua dan lingkungan. Analisis ketiga. Paragraf tersebut sudah sesuai dengan ciri pengembangan yang mencakup kesatuan, kepaduan, cukup pengembangan, dan juga bergaya paparan. Nah, di mana kesatuan pada paragraf ini yaitu memiliki topik yang sama, yaitu menjelaskan tentang bahan ajar. Kepaduannya yaitu penggunaan kata-kata penghubung seperti lebih. Lanjut lagi dapat meningkatkan kepaduan antar kalimat. Selanjutnya yaitu pengembangan dalam paragraf ini yaitu menjelaskan definisi bahan ajar dari berbagai sumber atau berbagai pendapat dari para ahli. Dan yang terakhir yakni gaya paparan, yang dimana pada paragraf ini menyajikan informasi tentang definisi bahan ajar secara objektif dan sistematis. Selanjutnya, paragraf tersebut sudah termasuk pada teknik pola pengembangan paragraf, yang dimana paragraf tersebut termasuk dalam teknik pola pengembangan pendefinisian. Nah, teknik pendefinisian ini digunakan karena paragraf tersebut menjelaskan beberapa pengertian bahan ajar menurut berbagai para ahli. Selain itu, paragraf tersebut juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pada paragraf tersebut, teknik pendefinisian terdapat pada berbagai bagian, yang dimana yang pertama yaitu menurut Praswoto, bahan ajar merupakan sebuah susunan atas bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan dan berasal dari berbagai sumber belajar yang dibuat secara sistematis.
Yang selanjutnya yakni menurut Wisrawati dan Suryana, Ban Ajar merupakan materi pembelajaran yang dirancang secara sistematis dengan menyediakan sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar. Yang terakhir yakni menurut Asfuri dan Ambarsari, Ban Ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Analisis yang keempat. Paragraf ini sudah sesuai dengan syarat pola pengembangan paragraf yang mengandung kesatuan, kepaduan, dan pengembangan. Yang pertama yaitu kesatuan. Paragraf ini memiliki tema yang sama yaitu perkembangan anak usia dini dengan konsep tabula rasa. Dan yang kedua, untuk kepaduannya, kalimat dalam paragraf ini saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Dan untuk pengembangannya, paragraf ini menjelaskan tentang konsep tabula rasa dengan analogi atau contoh. Paragraf ini menggunakan teknik analogi atau perbandingan, yang dimana teknik analogi sendiri biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu konsep atau ide dengan menggunakan analogi atau perbandingan dengan sesuatu yang lain. Nah, dalam paragraf ini, teknik analogi digunakan untuk menjelaskan konsep tabula rasa yang dikemukakan oleh John Locke, yang menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang bersih dan peka terhadap rangsangan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Analogi yang digunakan dalam paragraf ini yaitu yang pertama, anak digambarkan sebagai spons, yang dimana anak dapat menyerap segala informasi yang ada di sekitar mereka. Dan yang kedua, anak digambarkan sebagai secari kertas yang masih kosong, yang dimana kita dapat mengisi kertas tersebut dengan corak-corak dan isi yang sesuai dengan tergantung bagaimana cara kita menulisnya. Untuk analisis kelima. Paragraf tersebut termasuk contoh dari pola pengembangan paragraf dalam teknik penentangan. Paragraf ini sudah sesuai dengan kesatuan, kepaduan, pengembangan, dan gaya paparan. Teknik penentangan adalah teknik yang dimana penulisan yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih konsep, ide, ataupun situasi yang berbeda dan bertentangan. Penulis membandingkan antara pola pembelajaran yang seharusnya digunakan di PAUD dengan pola pembelajaran yang sebenarnya digunakan, yang cenderung berorientasi akademik dan tidak sesuai dengan hakikat pemudi PAUD. Dan dalam paragraf tersebut juga penulis menggunakan penentangan untuk menunjukkan kontras antara idealisme dan realita, serta untuk menyoroti permasalahan yang ada dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dengan menggunakan teknik penentangan, penulis dapat memperlihatkan kompleksitas masalah dan membangkitkan kesadaran pembaca tentang pentingnya perubahan dalam sistem pendidikan. Paragraf ini menggunakan teknik penentangan dengan cara membandingkan antara dua hal yang bertentangan. Yang pertama, upaya pemerintah yang serius dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, yaitu yang dinamakan idealisme. Lalu yang kedua, realita yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu pelayanan pendidikan yang masih jauh dari harapan dan pola pembelajaran yang tidak sesuai dengan hakikat pembelajaran di PAUD.